Perkenalkan, saya Wahyu Murtiningrum, mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 22220039. Halo, perkenalkan nama aku Wahyu Nitisari dari Prodi PPKN dengan NIM 22220040. Pembuatan video ini merupakan salah satu tugas kelompok mata kuliah aplikasi komputer. Adapun pembahasan pada video ini yaitu tentang latar sejarah kelahiran Pancasila. Latar sejarah kelahiran Pancasila. Kalian sudah sangat mengenal gambar Garuda Pancasila. Tentu kalian juga hafal 5 sila Pancasila, yaitu sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Karena itu, tidakkah kalian ingin tahu bagaimana Pancasila dilahirkan? Di sini kita akan membahas keseluruhan. Sebelum mempelajari sejarah kelahiran Pancasila, sebaiknya memahami lebih dahulu kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau, yakni kehidupan di masa sejarah awal, zaman kerajaan Nusantara, zaman penjajahan, zaman kebangkitan nasional sebelum merdeka. Zaman dahulu itu, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara Indonesia ini. Maka, para ahli pun menyebut bahwa Pancasila memang digali dari bumi Indonesia sendiri. Nah, kita akan membahas secara keseluruhan masa sejarah awal, masa kerajaan Nusantara, masa penjajahan, masa kebangkitan nasional. Kita akan menjelaskan secara rinci agar kalian paham bagaimana tahap-tahap kelahiran Pancasila sebelum merdeka. Yang pertama, kita akan membahas masa sejarah awal. Beberapa peninggalan purba menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak dahulu, di mana praksara sebelum abad ketiga Masehi, nilai ketuhanan saat itu antara lain terlihat pada sarana upacara keagamaan, seperti nekara atau gong perunggu yang ditemukan di banyak tempat, mulai dari Sumatera hingga Alor, Nusa Tenggara Timur. Nilai kemanusiaan dan persatuan juga berkembang yang terlihat pada jejak-jejak peradaban lama. Jejak peradaban di zaman praksara itu antara lain adalah lukisan di dinding gua. Banyak tempat di Indonesia terdapat lukisan gua seperti di Wamena, Papua, di Leang-Leang, Sulawesi Selatan, hingga di pedalaman Kalimantan. Jejak peradaban lama yang mencerminkan nilai kemanusiaan juga terwujud dengan adanya patung-patung purba seperti di Lembah Bada, Sulawesi Tengah maupun di Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Nilai kemanusiaan berupa kreativitas dan kesadaran berpikir makin berkembang setelah ada prasasti batu tertulis. Di sekitar abad ke-5, berdiri Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Kutai di Kalimantan Tengah, disusul Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Prasasti batu tertulis dari zaman itu menunjukkan ketentraman yang menjadi penanda nilai persatuan, hingga kerakyatan dan keadilan sosial. Masyarakat dalam keadaan damai dan makmur. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang masa kerajaan Nusantara. Simak dengan baik ya, jangan sampai ketinggalan agar tidak ketinggalan informasi. Kemakmuran bangsa Indonesia makin meningkat di akhir abad ke-7. Di Sumatera muncul kerajaan besar Sriwijaya, disusul oleh Wangsa, Sanjaya, dan Syailendra di Jawa. Kerajaan kembar itu membangun Candi Borobudur sebagai candi umat Buddha terbesar di dunia, serta Candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Candi-candi itu menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial yang kuat. Kemakmuran bangsa dilanjutkan oleh Majapahit yang berdiri setelah mengalahkan pasukan Tiongkok. Wilayah Majapahit sampai meliputi Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, dan selatan Vietnam. Setelah itu hadir kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak hingga Ternate. Agama Islam dan bahasa Melayu berkembang ke seluruh Nusantara. Budayawan W.S. Rendra 1935-2009 menyebut zaman Demak sebagai zaman Renaissance
atau kebangkitan Nusantara. Perdagangan dan kesenian berkembang pesat termasuk wayang. Di masa kerajaan-kerajaan Nusantara yang makmur tersebut, nilai ketuhanan dan keadilan sosial sangat menonjol. 3 nilai lain Pancasila yakni kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan juga berkembang baik. Sekarang kita masuk ke masa penjajahan. Makmurnya negeri ini mengundang orang asing datang dari Tiongkok, India, Arab, lalu Eropa. Mula-mula mereka semua berdagang, namun bangsa-bangsa Eropa kemudian mulai menjajah Nusantara. Hal itu dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda yang menjajah selama sekitar 350 tahun. Di Sumatera terjadi perlawanan oleh Sultan Iskandar Muda, Sultan Baharudin, Sisingamangaraja, Imam Bonjol dalam Perang Paderi 1803 sampai 1837 dan Cut Nyak dalam Perang Aceh 1873 sampai 1904. Di Jawa terjadi Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Pattimura di Maluku, Jelintik di Bali, juga Pangeran Antasari di Kalimantan juga mengangkat senjata. Sedangkan perang laut besar-besaran dilakukan Sultan Babowulah di perairan Maluku dan Papua. Hang Tuah di Selat Malaka, juga Sultan Hasanuddin di Laut Sulawesi dan Laut Jawa. Dengan nilai keutuhan yang kuat, para pahlawan pun berjuang untuk menegakkan nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Masa Kebangkitan Nasional. Memasuki abad ke-20, upaya melawan penjajah tidak lagi dengan perang, melainkan lewat gerakan politik. Budi Utomo yang diprakarsai Wahidin Sudirohusodo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Disusul oleh Sarekat Islam pimpinan Cokroaminoto, lalu Muhammadiyah pimpinan Kyai Haji Ahmad Dahlan, dan Nahdlatul Ulama pimpinan Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Dowes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara Muda yang mendirikan Indich Partij diasingkan ke Belanda. Pulang ke tanah air, Dewantara mendirikan Taman Siswa. Abdul Muiz, Marah Rusli, dan para penulis balai pustaka berjuang melalui karya sastra, menyadarkan masyarakat agar terus berjuang untuk merdeka. Puncaknya adalah adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, saat para pemuda bersumpah untuk bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa yang satu, yakni Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda, nama Indonesia makin sering dipakai. Soekarno pun mendirikan partai bernama Partai Nasional Indonesia, kemudian diasingkan ke ND. Tahun 1942, Jepang datang dan menggantikan Belanda sebagai penjajah. Bangsa Indonesia harus berjuang lebih keras untuk merdeka. Berjuang untuk merdeka berarti menegakkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Semua itu menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memang berasal dari nilai-nilai bangsa yang sudah ada sejak lama. Sekian penjelasan dari kami mengenai latar sejarah kelahiran Pancasila. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kosakata. Sekian, terima kasih.